Oke guys, udah lama banget gue nggak bikin video tutorial ya kan. Nah kali ini gue pengen iseng-isengan bikin tutorial mengenai Laravel guys. Jadi kalau misalkan nanya Laravel apa, lu silahkan browsing sendiri ya kan. Gue nggak pengen banyak juga sih video ngomongin kayak gitu ya kan. Sebenarnya sih gue pengen bikin kayak bridging aja sebenarnya sih gue, jadi gue bridging mengenai ini loh Laravel ya kan. Setelah itu nanti gue akan banyak ngomongin advance using dari Laravel di video-video berikutnya. Jadi kalau misalkan mau langsung advance-nya, skip video ini ya kan. Kalau orang yang nonton videonya, gue nggak perlu nonton videonya. Kalau lo pengen advance-nya, langsung next videonya ya kan. Oke, langsung guys, kita masuk ke videonya guys. Jadi oke, yang pertama ini gue udah punya udah punya folder untuk install Laravelnya ya kan. Langsung kita install guys. Jadi kita bisa buka Laravel ya kan. Laravel installation ya kan, biasanya gue pakai Composer guys. Jadi kalau misalkan syaratnya lu mau punya misalnya Laravel tuh lu punya PHP dan lu punya Composer ya kan. Composer create project Laravel ya kan, kita install di sini aja guys karena gue udah bikin directory-nya. Oke, sambil yang install gue udah mulai nyepet-nyepet nih guys, gue udah bikin coret-coretannya. Oke, jadi kalau misalkan Laravel kita masuk sebuah framework yang menggunakan MVC ya kan, Model View Controller. Nah, cuman karena di sini konteksnya gue akan banyak ngomongin Laravel sebagai backend application, jadi view-nya kita hilangin karena nanti view itu aja di front end ya kan. Jadi kita akan banyak bermain di controller dan model. Nah, ini nih dua core utamanya. Nah, di mana di sepanjang jalan video ini akan ngembang lagi nih guys. Jadi selain controller dan model yang biasa gue mainkan juga di backend itu adalah routing, migration, CLI atau comment ya kan. Ini apa nih Chili ya kan? CLI, comment ya kan. Jadi kita bisa bikin custom comment guys. Misalkan automatic backup dan lain-lainnya ya kan. Oh, satu lagi automation ya kan. Jadi kita bisa jadikan juga ini sebagai materi video juga guys, automation. Migration, middleware out, terus kemudian di controllernya mungkin dia akan bikin beberapa subnya lagi. Model ini yang gue baru kebayang adalah relationship. Cuman video kali ini kita bikinnya simple ya guys. Ya simple loh. Jadi kita akan front endnya juga kita akan pakai Postman aja guys. Pakai Postman. Postman gue tuh banyak iniannya, banyak tabnya. Sebentar ya. Gue takutnya Postman gue ada hal-hal yang private. Oke. Bisa ya dia bikin new. Bentar guys, gue pause dulu guys ya. Oke guys, kita balik lagi guys. Jadi nanti untuk front end-nya kita bisa pakai Postman ya kan untuk ngetes. Langsung guys. Di Laravel kita gampang banget guys untuk bikin sebuah model. Jadi PHP artisan make model. Jadi gue tuh kalau misalkan di backend itu gue selalu berangkat dari yang namanya model. Jadi dari modelnya nanti baru turun ke controllernya, baru turun ke mana-mananya. Jadi komen ya PHP artisan make model. Namanya misalnya animals ya kan. Nah, kalau misalkan di backend itu, kalau misalkan dia model, depannya kapital. Animals. Nah, yang jangan lupa adalah, ini perlu bisa gue zoom lagi nggak ya? Nah, ya mana tuh? Nah, yang jangan lupa adalah kita tambahin ekstra parameter guys. Jadi yang pertama adalah selain ketika kita request ke Laravel untuk membuat sebuah model, kita juga request bikin bikin juga migrationnya, bikin juga controllernya, bikin juga resource-nya guys. Apa itu nanti kita akan jalan guys. Oke, nah dari model kita lari dulu guys ke migration dulu guys. Oh, sebelum kita lari ke migration kita mesti bikin ini dulu guys. Kita mesti bikin database dulu guys, ya kan? Karena kita pengen running migration ya guys. Jadi kita create new database. Di sini kita bikin project YouTube ya kan. Project YouTube create. Oke, nah, kita butuh ini guys. Oke, nah kita hold dulu sebentar MySQL database name-nya project YouTube. Oke, nah terus kemudian kita masuk dulu ke PHP. Oh sorry, karena tadi udah bikin migrasinya, kita jangan di migrate dulu guys.
kita masuk dulu ke database migration guys. Nah, create animal. Oke. Nah, di create animal ini, jadi ini migration itu adalah feature untuk kita memodifikasi database ya guys. Jadi kalau misalnya kita balik ke sini lagi nih, jadi kan si backend ini nih yang mengatur database. Jadi dalam programming backend itu sangat hindari banget guys untuk create, insert. Pokoknya lu direct modification terhadap database itu never ever do that guys. Jadi kecuali ya, tapi kalau dipraktekkan nanti lain cerita ya, tapi by theory nggak ada ceritanya tuh. Lu nge-create table, nge-create insert data direct database tuh nggak ada cerita di dalam teorinya. Nanti kalau praktek malah cerita ya kan. Nah, jadi sekarang kita udah punya nih database kosongan ya kan. Kita udah punya database kosongan, dari mana? Project YouTube ya kan. Kosong nih guys, kita punya tabel apa-apa dalam sini ya kan. Kita punya tabel apa-apa. Nah, terus kita minta dulu nih, ya kita kan juga kita punya backend nih, ya apa yang mau kita ubah-ubah di dalam database ya kan, nggak ada kan. Nah, kita bikin dulu nih. Jadi kita cukup hanya nge-create database ya. Setelah database nge-create, kita pengen bikin tabel dong ya kan. Nah, bikin tabel itu di dalam apa namanya, di dalam Laravel, karena dalam backend itu umumnya kita menggunakan istilah migration ya kan. Nah, kita akan bikin tabel namanya animals ya kan. Nah, terus kemudian ada string name, ada date, DOB, date of birth-nya ya kan. Terus kemudian mungkin ada sex-nya, ada sex-nya, boolean sex, oke. Oke. Nah, gue agak sedikit rempet-rempet ya mengenai tips-tips immigration yang sering gue pakai aja deh. Yang pertama adalah nullable. Nah, sebelum ngomongin nullable, jadi kalau misalkan di Laravel tuh tadi kan defaultnya begini ya. Nah, ID ini dia langsung nih di tabel itu punya ID lah. Nah, defaultnya adalah integer auto increment ya kan, integer auto increment. Nah, timestamp ini adalah create add sama update add. Jadi setiap kali itu update dia akan cetak timestamp, setiap kali dia data itu di create dia akan cetak timestamp. Nah, kita tambahin nih properti tambahin lagi ya kan. Ada name, terus ada date-nya, kita bisa bikin dia nullable. Kita bisa bikin sex-nya, default-nya. Ini jangan bolehan dong ya. Oke, it's okay. Default-nya adalah 1. Jadi kalau misalkan 1 is male, 0 is female ya kan, lobang sama titik ya kan. Nah, jadi kita udah bikin model namanya animal, terus kemudian dia ada migration-nya ya kan. Nah, sebenarnya Laravel juga ada bikin default table, cuma kita skip itu sekarang ya kan. Skip itu sekarang, karena kita akan fokus bermain dengan si animal. Jadi kita udah ngomongin baru di mana itu migration ya. Oke, kita udah nyerempet di model, kita udah nyerempet di migration. Nah, setelah ini kita buat guys, kita bisa langsung migrate ya guys. PHP artisan migrate status. Nah, kita PHP artisan migrate status. Nah, di sini kelihatan guys. Oh, karena dia belum di-migrate ya kan. Jadi kita PHP artisan migrate. Nah, jangan nih guys. Dan. Sehingga kalau misalnya kita refresh di sini, nah kita udah punya 5 table nih guys. Jadi ini table yang bawaannya, sama kita punya satu tabel baru guys, namanya animals ya kan. Nah, setelah kita punya tabel animals, kita pengen insert data dong, ya kan. Kita pengen insert data, jadi kita mesti bikin dulu routingnya guys. Jadi kita masuk ke API, terus kita masuk ke, nah gue agak lupa nih guys, Laravel route resource begini guys. Nah, route resource animal, kita pakai animal controller. Oke, jadi semua request yang misalnya sini URL-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan request-nya
ke API, karena di sini foldernya apa, dokumen API ya. API animals, baik yang get, yang post, yang delete, atau kita get by ID, ya kan, itu akan lari, semuanya akan lari ke animal controller berdasarkan ini guys. Jadi kalau get, dia akan lari ke index. Nah ini kalau misalnya kita buka animal controllernya, nah karena kita kan pakai extra parameter MCR ya kan, M-nya migration, R-nya resource, jadi dia akan langsung otomatis nih guys, bikin resource nih guys di dalam modelnya. Nah, dia akan bikin resource ini, yang ketiga adalah controllernya. Nah, jadi kalau misalkan dia get, kalau misalkan gue zoom sedikit ya, kalau dia get, dia akan lari ke function index, ya kan? Kalau misalkan dia post, dia akan lari ke store, ya kan? Mana nih store? Nah, dan selesai guys. Jadi lu bisa lihat sendiri di sini lanjutannya. Oke, lanjut guys. Kita mau bikin animals guys. Kita mau bikin animals. Jadi kita mau bikin animals itu kita pakai post, ya kan? Kita jalanin dulu guys. PHP artisan serve. Oke, kita akan lari ke sini guys. Kita akan lari ke sini. Set animal post, di bodinya kita akan bikin name-nya Kijang. Teksnya adalah mail, ya kan? Jawabannya nullable. Kita post guys. Set not found. Kenapa not found guys? Animal guys, karena ini pakai S, ini pakai L. Jadi ketika lu nyari error di mana hanya karena sebuah S, ya kan? Nah, kosong guys, karena animals ini belum balikin apa-apa guys. Jadi dia kan kalau misalkan kita post, nah dia manggil yang store ya kan. Nah ini kalau misalkan kita return response JSON hi, kalau kita balik ke sini, nah dia balikin hi guys. Nah ini kita kirim parameter guys. Nah jadi biasanya gua nah ini ada request ya, cukup panjang nih. Nah biasanya gua langsung request R, kita bisa balikin lagi guys. Kita kirimkan ada request, kita respons dengan request sendiri. Jadi kita lihat requestnya, ya kan. Nah name Kijang sex 1, ya kan. Nah kita udah mulai nyepet-nyepet nih dari Laravel ke routing. Jadi kita udah bahas quick banget nih ya, quick banget. Laravel model udah, migration udah, routing udah. Sekarang ini mah nanti aja nih, ini mah nanti aja, ini nanti aja, ini nanti aja, ini juga nanti aja. Nah sekarang routingnya udah, sekarang kita masuk ke create modelnya. Karena kita ngomongin animals, nah ini udah dibuat nih. Nah request ini berarti ada dua tadi nih. Ada request name-nya, ada request sex-nya ya kan. Nah animals create set. Nah di sini name-nya adalah rname, kemudian teksnya adalah rtext. Oke, jangan lupa titik koma guys. Oke, jadi kalau misalnya kita cek di table animals nih, kosong ya kan. Nah kalau kita send lagi with apa tuh, add name available, ya kan. Nah karena jadi di Laravel itu dia agak strict guys. Kita harus gue agak lupa lagi nih. Laravel available all. Jadi kita pakai guarded aja. Jadi yang kita guarded adalah, jadi ini sama seperti available all field guys. Oke, kita send lagi. Nah
udah ke-push nih guys, udah push namanya Kijang sec 1. Kalau kita refresh, masuk nih guys, namanya Kijang sec 1 ya kan, DOB-nya nullable. Nah, terus kemudian kita apa lagi ya? Jadi kita udah, kita sekarang kita, jadi kalau di backend itu kita tahu nih, ini gue nyepet lagi sedikit ya. Di backend itu kita kenal yang namanya CRUD guys. CRUD. Oke, sama ya. CRUD. CRUD. CRUD itu adalah create, read, update, delete. Jadi ketika di backend itu, gue mulai dari biasanya kalau misalkan ada project gitu kan, backend gue harus bisa menghandle request untuk create dulu. Nah, ini pro tips dari gue nih, harus bisa nge-create dulu. Nah, setelah dia bisa nge-create, dia bisa menginsert data, dia bisa nge-read. Nah, sekarang kita bikin read-nya guys. Read-nya, kita API animal get, ya kan? Kosong guys, karena indeksnya masih kosong. Nah, di Laravel, kita bisa bikin sesimpel gini guys, animals all. Loh, kosong. Animals all. Mana guys? Nggak ada guys. Get animal. Set. Ngepet. Road resource. Get animal. Index kan, bener kan? Kasih non. Mana guys? DDR. Set. Bener kok. Animals all. Get. If you are good man. Kok dia nggak mau ya? Where ID 1 first. Bangsat. Dia baru nyari doang guys. Dia baru nyari doang, belum kita balikin guys. Return response ya kan. Bangsat. Apa yang mau dibalikin? Set. Nah, jadi kalau indeks itu kita harus nampilin semuanya ya kan. Terus kalau misalnya show itu berarti kan dia yang ID guys. Jadi kalau misalkan kita animals one ya kan, nah dia nggak ketemu tuh guys. Jadi dia harus di sini guys. Return response. Nah ini gue lupa nih. Coba ya. Animals one. Nah, gue lupa nih, yang ini gimana ya? Get show user show. Oh, set ini guys. Ya kan, karena kita ngirim si ID-nya nih. Set. Set. Bentar ya. Set. Oke, ya. Jadi kita ngirimin ID, ditangkap sama ID kita balikin. Sekarang kita balikin animals. Nah, di Laravel itu ada namanya find guys. Jadi find itu dia akan nyari defaultnya berdasarkan primary key-nya. Nah, primary key kita adalah si ID, di mana kita find ID. Easy banget guys. Oke? Jadi kita udah bisa create, kita bisa udah read, sekarang kita bisa update, ya kan? Update itu kita masuk ke sini lagi guys. Berarti kita di post lagi ya kan? Kita di post form data namanya Kijang 2, tapi kita tambah lagi guys. Parameternya ID. Ini adalah Kijang 2. Oke, kita post dulu yang ini. Ya kita punya satu Kijang 2 ya kan. Nah, tapi kita nggak mau nih guys, kita mau ubah si Kijang 2 ya kan. Kita mau ubah si Kijang 2. Nah, kalau kita mau ubah, kita harus kirim dong ID-nya ya kan.
di mana ID 1 kita ubah menjadi misalnya burung, ya kan. Nah, ini kan akan masuk ke sini lagi nih guys, ke store lagi. Nah, store ini gue jarang banget sebenarnya pakai fungsi create. Jadi di sini gue pakai namanya update or create. Nah, update or create dia akan minta dua parameter nih guys. Dia akan cari yang ID-nya adalah $RID. Nah, kalau misalkan dia akan cari yang di mana yang ID adalah ini. Kalau misalkan ada, dia akan update berdasarkan ini. Kalau nggak ada, dia akan create berdasarkan ini. Oke? Karena sini kita punya ID guys, dia akan ngubah nih guys. Jadi akan ngubah yang ID-nya 2, sorry ya. Yang ID-nya 2 ini nih, kita akan ubah menjadi burung. Trot. Nah, ya kan? Sehingga si ID akan menjadi burung. Tapi kalau misalkan kita nggak kirimin ID-nya guys, misalnya kita masukin di sini namanya soang, ya kan? Nah, dia akan create baru guys. Gitu. Oke, create, update, terakhir adalah delete guys. Delete, metodenya adalah delete. Jadi kalau misalkan di sini ada metode delete, dia akan panggil model destroy. Model destroy, ya kan? Nah, berarti di sini kita akan panggil find ID delete. Simple banget guys. Nah, di sini kita masukin gue lupa deh ya. Coba, gue agak lupa deh. Metodenya delete animal, oh ya benar, request r, ini kita hilangin, kita akan delete yang ID-nya adalah 1, ya kan. Dia akan masuk ke sana. Oke. Jadi kita metodenya adalah delete ke animals, kita akan kirimkan parameter adalah ID-nya 1, cerot, ya kan. Wait, delete method is not supported. Kenapa delete method is not supported? Ini guys, kalau delete harus pakai ID guys. Berarti kita delete 1. Oke. Berarti di sini adalah $ID. Oke, send. Nah, udah delete guys. Jadi kita bisa masukin juga di sini responsnya ID deleted. Oke. Karena tadi udah delete ya. Nah, set, udah delete guys. Jadi kalau misalkan kita bilangnya yang 2 kita delete, ID yang 2 kita delete, set, 2 delete. Nah, satu lagi guys, sebetulnya dalam praktek di lapangannya, ini udah berapa video gue nih? Wih, setengah jam, lama juga ya. Ini padahal baru pengantar doang loh, udah 20 menit. Apa kebanyakan trash talk-nya ya kalimat gue? Oke, biar cepet guys. Jadi, satu lagi, PHP Artisan Make Migration Delete Animals. Soft Delete Animals. Nah, dia akan bikin file baru ya kan, make migration. Berarti ada di dalam di database migration soft delete animals. Nah, ini kita bukan create, tapi kita akan modif table animal, kita akan tambahkan soft delete guys. Oke. Nah, di dalam backend itu gue sangat menghindari physically delete nih. Ini kan tadi datanya benar-benar hilang ya, row-nya benar hilang kan. Nah, itu gue sangat menghindari seperti itu guys. Jadi sini PHP Artisan Migrate. Nah, kita akan tambahkan soft delete guys. Nah, soft delete ini akan buat satu kolom baru namanya deleted add. Nah, which is
di dalam modelnya di dalam modelnya animal. Nah, kita akan tambahkan lagi sini use soft delete. Oke, use soft delete ini itu skip dulu aja guys. Jarang banget gue pakai juga. Kita use soft delete sehingga kalau misalnya kita create satu langsung lagi kita hapus ya. Jadi kita kan masih bisa terakhir nih, tinggal satu animal kita tinggal si soang ya kan. Sehingga kalau si soang ini kita hapus guys, dia tidak physical delete guys. Oh, belum jalan. PHP artisan search. Sehingga guys, kalau misalkan kita bilang nih, dia delete nih. Tapi actually datanya masih ada guys. Datanya masih ada, tapi dia sudah terdelete pada timestamp ini. Nah, sehingga kalau misalkan coba ya kita create satu data baru lagi ya, kita bikin post, kita bikin create animal baru, yaitu ada namanya kera, ya kan? Kera male. Habis itu kita bikin kura-kura. Nah, kalau kita get guys, set animal. Nah, si kera muncul, si kura-kura muncul, si soang nggak muncul guys. Jadi si kera muncul, si kura-kura muncul, si soang nggak muncul karena soang ini udah kehapus. Nah, nanti di pertemuan berikutnya gua juga akan share bagaimana caranya kita menampilkan data walaupun dia sudah dihapus atau kita pengen mengundo yang sudah terdelete ya kan. Nah, cuman sebelum sampai ke sana, nah ini biasanya ini gua hide nih guys. Created add, update add, deleted add. Caranya gimana? Masuk ke animals, kita masuk protected hidden, ya kan? Kita hidden created add, kita hidden updated add, kita hidden deleted add. Nah, jadi cuma muncul ID, name, job, sampai seksi. Oke, kita coba cek lagi CloudDraw-nya ya kan. Jadi root basicnya udah. Kita udah ngomongin controller sudah, kita sudah ngomongin model, kita sudah ngomongin migration, kita sudah ngomongin routing. Jadi itu tuh guys, 30 menit pengantar Laravel ya kan, mulai dari kita instalasi sampai dengan kita bisa nge-prod. Kira-kira itu pengantarnya. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan inspirasi tipis-tipis ya kan. Inspirasi tipis-tipis, kayaknya tuh sering juga tuh kata tuh sering pakai ke depannya. Sekian dulu, kalau misalkan masih ada yang masih ingin tanyakan terkait dengan tutorial ini, atau lu ada ide untuk bikin konten apa di video berikutnya terkait dengan Laravel atau programming apapun, silahkan komen di bawah. Ciao!